Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alamin. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, nihil ya hari ini. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang sujud sahwi. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa ilmu fikih itu ilmu yang sangat-sangat penting. Kenapa ilmu yang sangat penting? Karena ilmu fikih itu selalu setiap hari kita lakukan, seperti sholat, lalu membaca Al-Quran. Ada juga biasanya setiap tahun sekali seperti zakat. Kadang juga kalau kita lupa waktu sholat berarti kita harus sujud syahwi dan seterusnya. Jadi kita harus tahu apa saja isi ilmu fikih itu, karena ilmu fikih memang sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan sampai kita itu tidak tahu sama sekali ilmu fikih karena sangat penting tadi. Oke. Semoga ilmu fikih ini bisa menjadi ilmu yang kalian sukai dan bisa menjadi pelajaran dan kalian juga bisa menerapkan dalam keseharian kalian. Oke. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama ya, karena hari ini adalah pertemuan pertama. Di sini materinya tentang sujud sahwi. Bisa dibuka ya bukunya. Silahkan dibuka halaman 7. Dibaca terlebih dahulu tentang sujud sahwi ya, pengertian sujud sahwi sampai halaman 10. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau sudah membaca, baru saya akan menjelaskan. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, sekiranya sudah cukup ya membacanya, saya akan menerangkan tentang pengertian sujud sahwi. Bisa dibuka ya, disimak, dibuka dan didengarkan. Dibuka bukunya. Oke. Pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, arti sahwi berasal dari kata bahasa Arab yaitu saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Nah, jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan seseorang karena meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaatnya, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakannya. Nah, untuk waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah
setelah tahiyat akhir, sebelum salam 2 kali sujud. Untuk bacaan sujud sahwi yaitu Subhanallah la yanamu wa la yasjudu, dibaca 3 kali seperti sujud biasanya. Oke. Untuk hukum dan dalil sujud sahwi. Nah, untuk hukumnya yaitu sunnah ya, jadi boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi lebih baik untuk dikerjakan. Setelah itu, saya akan tunjuk salah satu membaca hadis tentang sujud sahwi. Untuk mbaknya yang ada di belakang sana, silahkan dibaca untuk hadis yang ke-1 boleh, kedua boleh, atau ketiga ya, tentang sujud sahwi beserta artinya. Mau yang hadis berapa? Hadis yang ke-3, oke, silakan dibaca beserta artinya ya. An Abdullah ibni Buhayyanatul Istiya'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julusa falamma atama salatu sajadataini faqad baru fi kulli sajdatihi wa huwa khamisu qabla an yasurima wa sajadahuma nasu ma'ahu kama nasiya min julusi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah ibnu Buhayyana al-Isti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salat. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Oke, terima kasih untuk membaca hadis beserta artinya. Nah, dari hadis tersebut bisa kita lihat, bisa kita cerna, dan bisa kita terima bahwa penjelasan dari hadis tersebut yaitu bahwa sujud sahwi adalah sunnah. Karena boleh dikerjakan, boleh tidak. Karena waktu itu sahabat pernah mengerjakan sujud sahwi, pernah juga tidak melaksanakan. Maka dari itu dihukumi sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke, selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama yaitu meninggalkan sunnah abad. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, apa itu sunnah abad? Yaitu amalan sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua yaitu ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik melakukan sujud sahwi. Yang ketiga yaitu mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, nah itu kalau tidak disengaja maka tidak batal, tetapi harus melakukan sunnah yaitu apa? Sujud sahwi. Terus atau berdiri ya, kasih contoh lagi yaitu berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholatnya 5 rakaat padahal aslinya 4 rakaat. Ini contohnya untuk sholat zuhur ya. Itu juga maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi untuk di akhir sholatnya. Terus untuk selanjutnya yaitu memindah rukun qauli. Nah, rukun qauli ini ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika ruku, atau membaca waktu sujud membaca Al-Fatihah. Nah, itu tidak tempatnya. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau memang disengaja ya batal. Tapi kalau memang lupa, namanya orang lupa ya, seperti yang dijelaskan di sujud sahwi ini tuh, sujud sahwi itu karena lupa atau lalai. Jadi kalau disengaja ya batal. Terus selanjutnya
ragu dalam jumlah rakaat. Nah, ini sering terjadi pada kita ya, sering terjadi sekali, lupa jumlah rakaatnya berapa tadi. Biasanya ada yang udah sholat ragu-ragu, apakah tadi sholatnya sudah 4 atau masih 3 ya. Nah, akhirnya harus menambah. Kalau dalam hati ragu-ragu, kok kayaknya masih 3 gitu kan. Nah, harus menambah 1 lagi. Habis itu setelah selesai langsung sujud sahwi. Ada juga yang kayak ragu-ragu, ini kayaknya sudah 4 tapi ragu, padahal aslinya masih 3. Nah, namanya lupa, ya harus tetap sujud sahwi. Nah, seperti itu sebab-sebab sujud sahwi. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, tidak. Nah, sepertinya kita ini sering lupa ya kalau sholat subuh. Biasanya sering lupa sekali kalau sholat subuh, sunnah akadnya kadang tertinggal, yaitu kunut, ya kan? Biasanya karena memang ada yang masih ngantuk, ada yang memang benar-benar capek sekali. Jadi banyak sekali yang lupa, dan ini sering terjadi kepada siapapun itu. Tidak hanya sholat subuh saja, banyak sekali orang yang sering lupa. Mungkin karena banyak pikiran atau kurang konsentrasi, akhirnya terjadilah lupa. Nah, waktu lupa itu harus sujud sahwi, ya kan? Oke. Nah, kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah belum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah salam maupun dilaksanakan sesudah salam dengan ketentuan-ketentuan seperti berikut ini. Silakan sambil dibaca ya, disimak bukunya halaman 10. Dengan ketentuan yaitu yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Yang pertama, lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Yang kedua yaitu ragu terhadap hitungan rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Nah, maksudnya ini seperti musolli ya, atau orang yang sholat tidak yakin dengan hitungan yang dikerjakan tadi, sehingga harus mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Untuk sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, yaitu ada 3 ketentuan. Terdapat penambahan jumlah rakaat. Yang kedua, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Yang ketiga, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Seperti contohnya ragu-ragu. Habis ragu-ragu, terus dalam hati tuh berpikir, kayaknya seperti tadi masih 4 rakaat, atau tadi 3 rakaat, ya sudah saya tambahin lagi. Atau tadi udah 4 rakaat kok, berarti sekarang salam. Apa-apa, dilakukan setelah salam. Jadi bisa dimengerti ya, untuk yang dilakukan sebelum salam itu ketika kita kita lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Jadi kalau teringatnya sebelum salam, berarti harus sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita teringatnya sesudah salam, berarti kita harus sujud sahwi sesudah salam. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Belum. Oke. Bisa dilanjut ya ini? Oke, saya lanjut. Hikmah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini memiliki banyak sekali hikmah. Banyak hikmah yang dapat diambil dari melaksanakan sujud sahwi. Di antaranya yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampunan kepada Allah. Nah, oke, dari penjelasan saya tadi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya yang bertanya kalau gitu ya. Atau kalian yang ingin menyimpulkan? Silahkan kalau kalian ingin menyimpulkan materinya. Oke, mau saya tunjuk atau kalian maju sendiri untuk menyampaikan materi yang kalian dapat tadi dari mendengarkan penjelasan dari saya maupun kalian membaca sendiri tadi. Ayo, silakan. Mau saya tunjuk apa kalian maju sendiri? Oke, silakan. Jadi, sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu melaksanakan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Dan hukum sujud sahwi adalah sunnah. Oke, terima kasih sudah mau berani menyimpulkan materi yang kalian dapat dan alhamdulillah kalian sudah paham. Semoga semuanya bisa paham ya dalam materi ini dan penjelasan ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu praktek sujud sahwi. Nah, sebelum praktek mari kita membaca 3 kali doa sujud sahwi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Oke, sudah hafal ya? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Silakan yang mau praktek. Silakan siapa dulu yang mau praktek? Semuanya nanti akan praktek satu-satu. Yang mau duluan silakan. Ya, silakan maju untuk praktek ya. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai semuanya. Untuk hasil belajar kalian sangat-sangat bagus sekali dan bisa mencerna dan bisa menyimpulkan dengan baik juga tentang materi ini, juga dapat paham juga dalam materi ini. Sehingga di sini hasil belajar kalian memang sangat meningkat dari hari ke hari. Bagus sekali. Tingkatkan lagi untuk belajarnya ya, agar besok bisa menerima pembelajaran lagi. Oke. Semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalau kalian lupa dalam sunnah ab'adnya tadi, jangan lupa untuk sujud sahwi. Jangan sampai lupa loh ya sujud sahwinya, karena nanti ujiannya juga ada sujud sahwi. Jadi kalian nggak boleh lupa dengan sujud sahwi, karena kalian sudah dapat materinya, kalian juga sudah mempelajarinya, sehingga tinggal satu, yaitu mempraktekkannya. Semoga kalian bisa mempraktekkan sujud sahwi dengan baik dan benar. Oke, silahkan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semuanya, materinya juga sudah selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sedikit demi sedikit belajar untuk mengetahui materi, dan juga jangan lupa mempraktekannya, karena kalau materi saja tanpa praktek itu percuma. Jadi praktek itu sangat-sangat penting sekali. Jadi semoga, dan saya sangat berharap sekali kalian juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Oke, apabila ada kesalahan
Awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semoga besok kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.